Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Dan marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, hidayah serta taufik, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kita untuk menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala panggil, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Akan tetapi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman bahwasanya ketika datang hari Jumat telah dikumandangkan seruan, kata Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah, bersegera kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, kepada salat. Akan tetapi sangat disayangkan sebagian kaum muslimin masih suka, masih senang untuk melanjutkan aktivitasnya, baik itu bisnisnya, usahanya, jual belinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Padahal yang demikian itu lebih baik seandainya kalian mengetahui. Akan tetapi sayang sekali masih banyak dari saudara-saudara kita atau sebagian dari saudara-saudara kita tentang hal itu, sehingga mereka lebih mementingkan bisnisnya, makan siangnya, ngopinya dan lain sebagainya, karena tidak tahu tentang hakikat yang ada pada sholat Jumat ini. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada yang hadir di sini,
Juga ada sunnah yang perlu diperhatikan. Tidak boleh ngobrol sendiri ketika khutbah. Tapi yang sunnah adalah memperhatikan khatib ketika khatib sedang berkhutbah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man takallama yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad lahu faman lahu fala jum'ata lah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang berkata-kata sedangkan imam sedang berkhutbah, menyampaikan isi khutbahnya, dia berkata-kata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad lawa, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Faman lahu fala jum'ata lah, maka barang siapa yang berbuat sia-sia, tidak ada nilai jum'ah baginya. Maka para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, waktu yang sebentar ini jangan sampai sia-sia gara-gara mengatakan kepada saudaranya. Sampai disebutkan dalam riwayat lain, fa idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit, diamlah, wal imamu yahtub, imam sedang berkhutbah, faqad lahu, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Faman lahu fala jum'ata lah, maka dia tidak dapat nilai daripada ibadah salat Jumatnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat-saat ini adalah saat-saat di mana siswa-siswi kita atau sebagian dari sekolah-sekolah itu sedang masa-masa liburan. Maka masa-masa liburan ini adalah terkait dengan waktu. Maka pentingnya waktu Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Maka waktu adalah kesempatan untuk memakmurkan akhirat, membangun kebahagiaan, atau sebaliknya. Maka hendaklah orang tua berhati-hati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amanah yang besar, yaitu dititipi seorang anak pada masa-masa saat-saat ini. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking mulianya waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu semuanya, malam juga siangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 2. Wal-laili idza yahsha wan-nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang. Dan dengan berlalunya siang malam terdapat peringatan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh hidupnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat dengan firman-Nya, tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.
Quran surat Al-Fat ayat 29. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara wasiat-wasiat para ulama, wasiat-wasiat yang kita dapatkan, mereka betul-betul perhatian kepada waktu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, nikmatan mabunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang manusia pada lalai pada dua nikmat ini. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal farah, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Maka ulama-ulama yang lain juga menjelaskan bahwasannya tentang pentingnya waktu ini sampai mereka bersemangat untuk melaksanakan ibadah, mengisi waktu-waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menyibukkan waktunya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Rabb-Nya. Dan jika ia telah selesai melakukan suatu amalan, ia segera mengerjakan amalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, bahwa maksudnya adalah jika kamu telah selesai dari urusan dunia dan kesibukan dunia, dan engkau telah memutuskan segala hal yang berkaitan dengan dunia, maka bersungguh-sungguhlah menuju ibadah kepada Allah dan berdirilah kepadanya dalam keadaan bersemangat dan pikiran yang kosong dari hal dunia, dan ikhlaskanlah niat dan harapanmu kepada Tuhanmu. Maka di antara amalan-amalan, kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu luang, di antaranya adalah yang pertama, mengisi waktu dengan menghafal Al-Quran, dengan mengulanginya, memurojaah Al-Quran, serta mentadaburi Al-Quran, karena ini adalah perbendaharaan yang mahal dan perniagaan yang menguntungkan. Maka ketika anak-anak kita libur, adakah waktu? Sempatkan waktu kita untuk mengajari anak-anak kita Al-Quran, untuk mengingatkan anak-anak kita untuk mengulang-ulang hafalan, untuk juga mentadaburi Al-Quran, karena ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala yahdu ahadukum ilal masjid fayu'allima aw yaqra'u ayatain min kitabillahi azza wa jal khairul lahu min naqatain wa thalath khairul lahu min thalath wa arba' khairul lahu min arba' wa man a'zahunna min al-ibil." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pergi seorang di antara kalian ke masjid sehingga ia mempelajari atau membaca dua ayat dari kitabullah, lebih baik baginya dari dua unta atau dua ekor unta, atau tiga ayat lebih baik baginya dari tiga ekor unta, dan empat ayat lebih baik baginya dari empat ekor unta, dan lebih dari empat ayat lebih baik dari jumlahnya dari unta. Artinya, ketika kita beranjak pergi ke masjid untuk mempelajari Al-Quranul Karim, untuk membaca Al-Quranul Karim, dua ayat, kata Nabi SAW, khairul lahu, ini lebih baik daripada naqatain, dua unta. Coba bayangkan. Apalagi dalam riwayat-riwayat lain dijelaskan bahwasannya orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang-orang yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan juga mengajarkan Al-Quran.
Kemudian kegiatan atau agenda yang kedua yang mungkin bisa kita jadikan untuk mengisi waktu luang adalah membekali diri kita dengan ilmu syar'i, dengan cara menghadiri majlis-majlis zikir dan hafalan-hafalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta matan-matan ilmu syariah merupakan ketinggian derajat bagi orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Imam Malik rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan sunnah adalah menuntut ilmu dan mengajarkannya. Dan dengan ilmu akan bersinar martabat seseorang sekalipun ia telah meninggal dunia. Kemudian agenda yang ketiga untuk mengisi waktu luang adalah juga mendakwahkan agama, adalah jalan orang-orang saleh, jalannya para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ia adalah pintu kebaikan dan keberkahan, karena jika Allah memberi petunjuk disebabkan olehmu seorang laki-laki, itu lebih baik dari onta merah. Kemudian yang keempat, di antara agenda untuk mengisi waktu luang adalah juga dengan berbakti kepada kedua orang tua dan menemaninya merupakan kebahagiaan, serta dekat dengan keduanya merupakan ketenangan dan taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, "Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Maka Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti ia adalah seorang yang tawadu dan bahagia. Anak yang pandai akan bahagia dengan masa liburan dengan menambah bakti kepada kedua orang tuanya, membahagiakan keduanya dan menemani keduanya. Dan di antara yang dapat membuat kedua orang tua itu bahagia adalah istiqomahnya seorang anak di atas agamanya, dan termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan mengunjungi temannya dan memuliakannya sepeninggal mereka berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakti yang paling baik adalah seorang menyambung cinta bapaknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, di antara agenda untuk mengisi waktu luang di saat liburan adalah juga dengan bersilaturahmi, akan mendatangkan ridho Sang Rahman, memanjangkan umur, menambah harta, memberkahi waktu, mendekatkan hati, menampakkan akhlak yang mulia, serta memunculkan indahnya perangai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunta'alahu fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Dan juga mengunjungi para ulama, orang-orang soleh, maka ini juga salah satu hal yang baik yang akan mendatangkan kebaikan. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dengan pahala yang luar biasa.
Maka insya Allah dengan diisi hari-hari kosong dengan membaca Al-Quran, dengan mengulang-ulang hafalan, insya Allah keberkahan dan keberkahan akan bertambah kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada khutbah yang kedua ini kembali khatib menegaskan bahwasannya begitu pentingnya waktu sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk menjaga waktu, sampai Allah bersumpah dengan waktu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali hanya surat ini saja, maka sudah cukup baginya. Maka para jemaah sekalian, hendaklah kita betul-betul perhatian. Dan juga disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan ihtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 hal sebelum datang kepadamu 5 hal. Di antaranya adalah wa farahaka qabla suhlik. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Maka di saat waktu luang, jangan sampai kita tertipu dengan kita berleha-leha, kosong daripada taat kepada Allah, malah justru bermaksiat kepada Allah. Maka saat liburan, saat kita waktunya tenang, itu bukan harus berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta, apalagi sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan waktu kita gunakan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, memberikan keberkahan kepada kita. Marilah di akhir khutbah ini kita berdoa, mudah-mudahan salah satu di antara doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad radhiyallahu tabarakta an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahli al-ilmi wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dalal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.